Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahabba man syaa'a lima syaa'a minal akhlaqil karimah. Allahumma adim salawatika wassalamaka ala habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammad masdari wa manba'i kulli fadilatin wa kulli karamah wa ala sa'iril anbiya'i wal mursalin wa tabi'ihim wa tabi'i tabi'ihim bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Seluruh jajaran pengurus Masjid Musalla yang hadir, khususnya masjid kita bersama Hidayatullah yang senantiasa mudah-mudahan selalu ditambahi keberkahan oleh Allah. Kita doakan mudah-mudahan seluruh para pengurus takmir Masjid Musalla diberi umur panjang, diberi kesehatan jasmani, rohani, diberi tambahan keberkahan beserta seluruh para jamaah. Amin. Begitu pula yang kami muliakan seluruh pengurus majelis taklim, apapun itu namanya, kostum apapun yang dipakai, khususnya pengurus majelis taklim aliyah beserta seluruh yang hadir putra putri. Semoga Allah menjadikan kita semuanya orang-orang yang diridhai oleh Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang-orang yang disayang oleh Allah, orang-orang yang kelak nanti dibanggakan Rasulullah dan di akhirat mendapatkan syafaat beliau di surga, mendapatkan tempat yang mulia yaitu Firdausul A'la. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dunia yang sesaat ini Allah wujudkan kita semuanya tiada lain kecuali untuk mencari apa yang dicintai oleh Allah dan apa yang diridhai oleh Allah. Kalau sudah kita mendapati apa yang dicintai oleh Allah, apa yang diridhai oleh Allah, maka kita mengerjakannya dan melakukannya semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah. Apa itu yang dicintai oleh Allah dan apa itu yang diridhai oleh Allah dikemas oleh syariat dengan istilah ibadah. Ibadah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugasnya manusia, tugasnya jin pula di dunia ini setelah diwujudkan oleh Allah Ta'ala hanyalah untuk beribadah. Pertanyaan, apa yang dicintai oleh Allah, apa yang diridhai oleh Allah agar kita bisa melakukan dan mengamalkan? Maka jawabannya dah. Di ayat yang lain Allah Ta'ala sebutkan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Di surat Al-Fatihah di tengah-tengah kita ikrarkan alhamdulillahi
rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Lanjutnya iyyaka na'budu, hanya untuk beribadah kepada Allah. Dan di antara jenis ibadah yang paling dicintai oleh Allah adalah menuntut ilmu, mencari ilmu, hadir majelis taklim. Dikasih umur untuk ilmu, dikasih kekuatan untuk ilmu, dikasih waktu untuk ilmu, dikasih akal untuk ilmu, dikasih uang digunakan untuk ilmu. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inni alimun uhibbu kulla alimin. Kata Allah, hei Muhammad, hei Rasulku, katakan kepada para umatmu bahwa aku ini punya sifat namanya alim. Asmaul Husna 99 milik Allah, di antaranya ingin menikah alim. Apa arti alim? Zat yang punya ilmu. Wa uhibbu kulla alimin, dan aku sangat cinta dan aku sangat senang setiap hamba yang ada di dunia ini yang berusaha untuk mencari ilmu. Jadi carane gampil nek jenengan tiap hari supados diridhoi oleh Allah, dicintai oleh Allah. Kalau ada waktu jangan tinggalkan hadir majelis taklim walaupun oga ono kopi, apalagi nek ono. Masya Allah. Mudah-mudahan yang infak, yang sedekah dilancarkan oleh Allah rezekinya, diberkahi oleh Allah rezekinya, amin. Baik niku kopi napa jahe, tujuane mboten niku, tujuane golek ridane Allah, tujuane golek kecintaan Allah, amin ya rabbal alamin. Dari ini keterangan di antara ilmu yang diajarkan oleh para ulama, yaitu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, takhallaqu bi akhlaqillah. Hei umatku, carilah ilmu yang di dalamnya mengajarkan kamu tentang akhlak-akhlaknya Allah, tentang pekerti Allah. Takhallaqu bi akhlaqillah. Asmaul Husna tadi yang kita sebutkan jumlahnya pinten? 99. Itu yang terbanyak adalah nama-nama yang di dalamnya menunjukkan mana akhlak yang harus dimiliki oleh seorang hamba. Di antaranya ingin menikah Al-Karim. Napa karim niku? Dermawan. Al-Jawad. Napa niku manane? Dermawan. Al-Mu'ti. Napa artine? Suka memberi. Dan masih banyak lagi sifat-sifat Allah Ta'ala yang mengandung akhlak, yang mengandung budi pekerti, yang harus menjadi sifat kita di dunia, agar nanti kelak nanti di akhirat kita semuanya mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dicontohkan oleh beliau baginda Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang sifat kedermawaan. Terus Nabi niki Pak, lomone wong lomo. Lomone wong lomo. Apa bahasa selain lomo niku? Lomane wong loman. Tinggal nambahi n mawon Pak. Lomone tiyang lomo, lomone tiyang lomo niku Kanjeng Nabi. Kula tutuake ceritane. Ada salah satu orang Badui, orang desa di luar Madinah, belum Islam, belum beriman. Dari jauh dia dengar kalau di Madinah itu ada Rasul namanya Muhammad.
datang sendirian. Berjalan beberapa saat kemudian sampailah ke kota Madinah, kepanggih kalih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu mengatakan, Muhammad, kalau aku ikut agamamu, kamu ngasih aku apa? Cara samare ngoten, nek aku melok ngaji oleh opo ngoten, Pak. Muhammad, kalau aku ikut agamamu menjadi orang muslim, kira-kira kamu ngasih aku apa? Kata Rasul, kau lihat itu domba satu lembah. Domba satu lembah atau selembah, antara gunung dengan gunung, tengahnya itu lembah. Itu bawa pulang semua. Masya Allah, Pak. Wonten dong tiang sama gitu. Kalau kamu masuk Islam, ikut agamaku, kata Rasul, jadi wong muslim, udah syahadat, kamu pulang kembali ke desamu, itu domba bawa semua, PKB. Langsung Pak, tertarik Pak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad, dados tiyang muslim, pulang membawa berapa Pak hitungannya? Wallahu a'lam pinter. Sifat kedermawaan semacam ini itu pun juga sifat yang dimiliki oleh Allah. Makanya jenengan njaluk kalau pangeran ojo tanggung Gusti njaluk duit 1 juta, kok 1 juta toh? 1 triliun saja. Nggih, ud'ullah wa'azzimu fit talab. Kamu ini kalau minta kepada Allah, minta apa saja, permintaanmu agungkan, diperbesar. Jangan minta yang sedikit. Mumpung di depan panjenengan, saat jenengan mengatongkan kedua tangan adalah zat pencipta langit, pencipta bumi, dunia akhirat. Pernah digambarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sifat kedermawaan Allah taala niki, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatah ma naqasa dzalika mimma 'indi illa kama yanqusul mikhyat idza udkhilal bahr." Kalau ada jenis malaikat mulai dari awal sampai akhir berdiri di lapangan, minta kepada aku, tak kasih semuanya. Lalu kemudian dari golongan jin, dari awal sampai akhir minta, tak kasih semuanya. Dari golongan manusia, dari golongan hayawan, semuanya yang sudah aku berikan kepada mereka ibarat seperti jarum yang dimasukkan ke air laut kemudian diangkat. Yang nempel di jarumnya nih Pak, berapa Pak bobotnya Pak? Kalau ditimbang deh, jarum kecil ketika dimasukkan ke laut lalu jenengan angkat, yang nempel di jarum itu berapa liter Pak? Bukan berapa liter. Yang tersisa laut beserta isinya. Itulah kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itu kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Islam ini beberapa amalan untuk menampakkan sifat kedermawaan kita, di antaranya kurang kompak, di antaranya niki intine teng mriki inggih menika kurban. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki kurban unta sesuai dengan umur beliau. Berapa umurnya Pak? 63 tahun. Unta yang dikorbankan Nabi jumlahnya 63 unta. Jenengan targetnya berapa unta? Gak usah ada tahu berapa ayam wis.
Nah pendapatnya Abdullah bin Abbas, kurban pakai nopo? Ayo monggo ditantang. Nek nggak kuat unta, sapi. Nggak kuat sapi, kambing. Nggak kuat kambing, ini kedua hasanah kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sosok suri tauladan yang tidak takut yang namanya fakir. Sampai tadi cerita orang desa tadi setelah pulang dengan membawa domba satu lembah, masuk ke kampungnya mengatakan, hei konco-konco Islamo, cepet Islam. Muhammad kalau ngasih sesuatu nggak takut fakir. Kalau kita kan takut fakir Pak. Fa inna Muhammadan idza a'ta syai'an la yakhaful faqra. Islamlah wahai tetanggaku, hei teman-temanku, hei keluargaku, hei kaumku, cepat Islam, masuk Islam. Karena Muhammad kalau memberi sesuatu nggak takut yang namanya fakir. Dan Allah Ta'ala pun di dalam Al-Quran sudah mengatakan mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Petani itu kalau menaruh biji satu di tanah biasanya cabangnya berapa Pak? Biasanya berapa? Tapi nek Allah yang meletakkan itu tanaman bercabang 7, per cabang isinya 100. Kalau itu uang sudah dititipkan oleh Allah, mi'atu habbah, per cabang isinya tuh 100. Jadi kalau seandainya satu biji Allah Ta'ala mengganti 700 biji. Semoga rezeki kita diberkahi oleh Allah. Niki Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu baru jenis onta, belum jenis domba. Baru onta yang disembelih oleh Rasulullah, oleh para ulama disebutkan jumlahnya sesuai dengan umurnya Kanjeng Nabi 63 tahun. Dan budak hamba sahaya yang dimerdekakan Rasulullah jumlahnya sama dengan umurnya 63 tahun. Ini junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga rezeki kita diberkahi oleh Allah. Semoga rezeki kita dilancarkan oleh Allah. Semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita khususnya untuk ikut andil-andil berkorban. Amin ya Rabbal Alamin ya Arhamar Rahimin. Dari ini keterangan izinkan Al-Fakir untuk menerangkan terkait tentang hukum korban. Korban ini merupakan jenis hayawan yang hanya bisa disembelih 4 hari selama 1 tahun. Pinten Pak? 4 hari. Cuma patang dino. Jadi 360 dino dicukup papat. Hanya 4 hari tok. Kalau mazhab Abu Hanifah cuma 3 hari. Kalau mazhab Syafi'i 4 hari. Mazhab Syafi'i tanggal 10, 11, 12, 13. Kalau mazhab Abu Hanifah 13-nya mboten kehitung. Jadi cuma 10, 11, 12. Hanya 4 hari tok. Jadi waktunya terbatas. Kalau jenengan ada kemampuan eman-eman mboten derek. Soalnya wekdale 4 hari. 4 hari. Hanya 4 hari. Ada orang punya kemampuan untuk menyembelih acara nikah, acara akikah, acara khitanan, luar biasa, okay. Tapi mboten sakit mengalahkan aliran darah yang jatuh pada 4 hari karena sebutannya udhiyah.
fasalli li rabbika wanhar, disebutkan oleh Allah Ta'ala wanhar artinya berkorbanlah. Oke, jadi waktunya hanya 4 hari. Kalau jenengan tidak bisa tanggal 10, ditunggu tanggal 11, nggak bisa tanggal 12, nggak bisa tanggal 13. Selain itu domba yang disembelih atau sapi jatuhnya boten hayawan korban, artinya tidak mungkin akan sampai di akhirat sesuai dengan yang disabdakan Nabi Muhammad SAW, akan kembali utuh, mulai kulitnya, dagingnya, darahnya, kukunya, rambutnya, semuanya utuh. Azimu duhayakum fa innaha ala sirati matayakum. Kalau punya harta, punya kemampuan, ikut andil korban supaya nanti ketika kita melintas siratal mustaqim ternyata kita mendapatkan bantuan dari Allah berupa hayawan yang kita korbankan. Sing kula pikir sing korban ayam piye nasibe? Tapi boleh-boleh saja, dan Allah Ta'ala mampu menjadikan di akhirat seperti apa, wallahu alam. Abdullah bin Abbas sahabat punya pendapat pribadi sampai membolehkan korban menggunakan ayam, karena intinya bukan dagingnya, intinya darahnya. Intinya apa? Darah. Cuma jangan dibawa ke masjid gitu. Ngosok kok nggawa ayam. Disembelih piyambak teng griya, Gusti kula mboten mampu sekelas domba. Mampu kula cuma bismillah nawaitu kurban Gusti wis. Nggih. Loh, berarti kan saking pentingnya korban. Sampai ulama dahulukan korban daripada akikah. Dahulukan korban daripada akikah. Kenapa? Akikah sunnah. Sunnah. Nggak ada yang mengatakan wajib itu akikah. Nggak ada. Tapi kalau korban ada yang mengatakan wajib. Walaupun di kalangan mazhab Syafi'i boleh digabung jadi satu. Ada orang seandainya belum akikah, pas bertepatan dia ada uang, kemudian Idul Adha beli 1 domba, diniati 2, niat korban sekaligus niat akikah, boleh. Tapi kalau seandainya seseorang ingin memilih, seandainya aku punya 1 uang ini, mana? Apakah akikah dulu atau korban dulu? Kalau mau pakai yang pertama tadi pendapat silahkan digabungkan. Tapi kalau tidak, maka dahulukan korban, karena di dalamnya ada perbedaan pendapat. Kita kembali tadi pendapatnya Abdullah bin Abbas. Korban pakai ayam, bahkan akikah pun pakai ayam. Ben kelurak-keluruk ya wis bocah. Tapi boleh, Pak. Boleh, sangat boleh. Loh, inilah syariat Islam yang memberikan kemudahan kepada kita, sampai yang mungkin tidak mampu pun koyok-koyok kue kudu melo harus ikut, walaupun korbannya pakai nopo ayam, unta, sapi, domba, nopo ayam. Gak jawab kabeh. Mudah-mudahan domba, mudah-mudahan patungan, mudah-mudahan sakit setunggal sapi. Amin ya rabbal alamin. Pun Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pelopor dan sebagai qudwah niku nyembelih, saat itu pernah beliau nyembelih 2 domba. 2 domba. Tadi saya sebutkan unta niku hitungan piyambak. Haji Nabi pernah beliau menyembelih 2 domba warnanya putih bertanduk. Nah, terus jenengan nek patus domba, cari dulu yang warna putih. Cari dulu yang warna putih, kemudian cari sing ada tanduknya.
Kalau seandainya ada pilihan, sapi warnanya putih, domba warnanya putih, ayam niki pokoknya bagi yang napa niki punya keterbatasan. Jangan mikir ayam tok, Pak. Mriki itu apa mikir sapi ngoten nggih, Pak nggih. Kanjeng Nabi dhuha bikabsyain amlahain akranain, disembelih piyambak kalian Rasulullah. Dan ini sunnahnya bagi yang mampu berkorban, disembelih piyambak, kecuali wanita diwakilkan. Kabbara wa samma, mengucapkan bismillah Allahu akbar, beliau sendiri yang menyembelih. Dan ini kesempurnaan orang berkorban. Lalu kemudian Rasul mengatakan, saat itu ingat panjenengan. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita belum ada, tapi sudah ada dalam hati Rasulullah. Niki Kanjeng Nabi. Nek duwe kesaenan mesti eling umate. Kalau mampu melakukan amal soleh, pasti umatnya diingat. Allahumma taqabbal minni, Gusti terimalah kurban niki ani, dariku, wa an ummati, dan dari umatku kuwabeh. Barokah Kanjeng Nabi. Bayangin bahwa Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau, dan mudah-mudahan kita di dunia bisa membahagiakan beliau, bisa mengangkat terus derajat beliau dengan salawat, dengan hadir majlis taklim, amin ya rabbal alamin. Pun secara singkat karena waktu sudah masuk, hukum berkorban kita fokus dengan mazhab Imam Syafi'i. Sunnahnya dibagi dua, mohon diperhatikan. Ada sunnah kifayah, ada sunnah ain. Sunnah, kita sepakat mazhab Syafi'i tidak ada yang mengatakan wajib. Korban itu hanya sunnah. Sunnahnya dibagi dua, ada sunnah kifayah, ada sunnah ain. Apa arti sunnah kifayah? Kalau satu sudah berkorban, yang lain gugur kesunahane. Niku sunnah kifayah. Semisal ada orang nih jalan-jalan, 3 orang kepanggih kalih orang, maka satu dari kita mengucapkan assalamualaikum, itu sudah cukup walaupun yang 2 orang tidak mengucapkan salam. Kenapa? Sunnah kifayah. Wonten talaman biasanya ada 4-5 orang, dituntut per orang untuk membaca bismillah, tapi ternyata satu sudah mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, yang lain tidak perlu mengucapkan namanya sunnah kifayah. Satu keluarga isinya bapak, ibu, anak 5, anak 7, tuntutan sunnah berkorban tapi sunnah kifayah. Kalau satu sudah mengeluarkan domba, maka sunnahnya gugur. Faham sunnah kifayah? Gugur. Ulangi malih. Satu keluarga mendapatkan sunnah kifayah. Kalau seandainya satu domba atau satu patungan, maka yang lain gugur, tidak ada sudah lepas dari kesunahan, sudah lepas dari tuntutan. Satu. Ini sunnah apa? Kifayah. Makanya satu domba untuk satu orang, tapi bisa mewakili satu keluarga, namanya sunnah kifayah. Tapi nek mobilnya 17, omai 17, duitnya 17 triliun, mosok siji. Kembali malah tergantung dengan kemampuannya. Terus nek urusan akhirat, nek saged jenengan golek sing paling kathah, urusan akhirat golek sing paling kathah, urusan dunya golek sing paling ya kathah.
doa ya namanya. Nek urusan akan golek sing paling kata mumpung ada uang cuma 4 hari tok niki. Kula bahasnya cuma 4 hari. Yo nek 4 bulan ayante jenengan. Makanya 4 hari dikondisikan sekuat tenaga hanya 4 hari. Ditunggu tanggal 10 nggak bisa, 11 nggak bisa, 12 nggak bisa, 3 setelah itu selesai sudah. Adapun sunnah ain itu per individu. Ada 5 keluarga di dalam rumah, per individu kena sunnah ain. Boleh-boleh saja bapak 1 domba atau patungan sapi, ibunya patungan sapi, anaknya patungan sapi, itu sunnah ain. Jadi tuntutan per individu. Tapi kalau seandainya tidak ada kemampuan, hanya kemampuan cuma 1, maka cukup mewakili keluarga, namanya sunnah kifayah. Duha sunnah ain, tahajud sunnah ain, apa malah lagi israf sunnah ain, tidak bisa dibareng-bareng. Nah itu contoh sunnah kifayah dengan sunnah ain. Ini hukum mazhab Imam Syafi'i. Ada yang sunnah berubah menjadi wajib. Tadi kan sunnah, tapi bisa berubah menjadi wajib karena 2 hal. 1, kalau dinadari. Kenapa? Saya bernadar, kalau saya dapat uang pinten Pak? Ojo sithik lho Pak, pinten? Nek proyek kula niki lancar, usaha kula lancar, dagangan kula laris, kula korban Gusti, kula nazar ternyata lancar, maka jatuhnya korban wajib. Kalau wajib ini Pak, walaupun sudah habis masa 4 hari, tetap kudu disembelih kodoan. Tapi ini korban sunnah boten habis sudah waktunya. Tapi kalau sudah masuk area yang wajib, ternyata orangnya niku sembrono. Orang sembrono apa niku? Lihai. Keluar tanggal 13, 14, 15, setelahnya 14 itu tetap diwajibkan untuk menyembelih korban dengan status korban yang wajib. 1. Yang kedua, jenis korban yang wajib. Ngapunten, tolong diperhatikan. Kalau ada orang mengatakan ini korbanku, hati-hati. Ini korbanku. Iki korbanku, iki kambing akan saya jadi korban. Kata-kata semacam itu Pak, itu sebagian ulama memasukkan area yang wajib. Makanya harus hati-hati. Harus apa? Hati-hati. Ada orang, Pak, iki udus gak boy, iki udus tak gawe korban. Hati-hati kata seperti itu. Harus dengan iringi korban sing sunnah. Ya, cuma Imam sinten niku Al-Basri mengatakan ndak termasuk, karena itu hanya sekedar informasi. Jadi kalau pendapat yang terakhir Imam ini aman jenengan. Iki lho korbanku, apa tak gawe korban, itu aman kalau pendapat 1 ulama ini. Cuma seyogyanya jenengan hindari walaupun ada yang membolehkan. Kalau sudah masuk area korban yang wajib, maka jenengan boten angsal dahar, putra jenengan boten angsal dahar, keluarga jenengan boten angsal dahar, kedah semuanya untuk fakir miskin. Tapi nek korban sing sunnah, pilihane 3. Pilihane apa? 3. 1, jenengan ambil secukupnya, sisanya gunakan untuk fakir miskin. Ini yang paling afdol. Menurut apa? Aku njaluk hatine mawon. Yang lain untuk fakir miskin. Ini paling afdol. Yang kedua dibagi 3.
sepertiga bagi dia, sepertiga fakir miskin, sepertiga wong-wong sing sugih. Kei korban cek rumangsa. Cek napa? Rumangsa. Sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga hadiahkan orang yang mampu. Hadiah bahasanya, hadiahkan orang yang mampu, sepertiga jenengan konsumsi. Niki nggih saya, sing kurang saya sing nomor 3. Lah niku. Cuma pasrah nyembelih tok, bareng niku mulai kabeh. Hanya 1 kilo tok, 2 kilo wis gawe fakir, sisane pangan kabeh wonge. Nek takmir kepanggih tiang niki dengan kan beleh dewi. Tapi itu sah-sah saja. Kalau seandainya ada orang korban gitu, korban 1 domba 1 sapi, cuma bahasanya itu sak peringkil lah, cuma sekilo tok fakir miskin, sisane didahar piyambak niku angsal. Nek mentolong. Terus dari 3 ini pembagian kurban yang sunnah sing paling afdol, pertama ngambil hatinya sedikit saja, sisanya untuk fakir. Yang kedua dibagi sepertiga, sepertiga untuk dirinya, sepertiga fakir miskin, sepertiga dihadiahkan. Yang ketiga niki mudah-mudahan tidak ada yang hadir, mudah-mudahan tidak ada yang hadir.